Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhawat fillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di pembahasan bab yang baru, bab yang ke-61. Di sebagian naskah bab ke-60 ada perbedaan penomoran, tapi pada umumnya bab ini bab ke-61. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa fil musawwirin, bab keterangan atau penjelasan tentang para pelukis, para penggambar, yakni para pelukis dan penggambar makhluk yang bernyawa. Nanti kita jelaskan kenapa ada makhluk bernyawa. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala mencantumkan sekitar 5 riwayat. Ada 4 hadis, kemudian ada 1 dari athar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan dengan pembahasan al-musawwirin, para penggambar makhluk bernyawa. Hadis-hadis yang disampaikan semuanya berisikan ancaman yang sangat keras bagi para rupaka, orang-orang yang menggambar atau melukis makhluk bernyawa. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mengapa penulis rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini di dalam Kitabut Tauhid? Para ulama menjelaskan dan di sini betapa dalamnya pemahaman penulis terhadap permasalahan akidatut tauhid ini. Para ulama menjelaskan mengapa bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam Kitabut Tauhid. Karena memang hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gambar makhluk bernyawa itu merupakan salah satu sebab terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Dan kita sama-sama memaklumi kesyirikan itu sangat bertolak belakang dengan tauhid. Maka dibawakan bab ini dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari fitnah gambar makhluk bernyawa. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan kalau kita mau runut bagaimana sejarah asal muasal terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini, maka akan kita dapati ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di atas permukaan bumi ini bermula dari lukisan-lukisan makhluk bernyawa,
gambar-gambar makhluk bernyawa yang dibuat oleh manusia. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan, kana baina Adam wa Nuhin asyrata qurunin kulluhum ala tauhid. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam ada jarak waktu selama sekitar 10 kurun. Kulluhum ala tauhid. Manusia saat itu seluruhnya berada di atas tauhid. Jadi jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh belum ada terjadi penyimpangan dalam masalah tauhid. Artinya belum terjadi kesyirikan. Dosa besar terjadi. Apa dosa besar terjadi? Yang terjadi antara jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh. Pertama hasad. Hasad dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Hasadnya siapa? Di antara putra dari Nabiullah Adam alaihi salam. Dan itu juga dosa pertama yang terjadi di surga. Hasadnya iblis kepada Adam alaihi salam. Terjadi lagi pertama kali di muka bumi, yakni satu putranya Nabi Adam kepada yang lainnya. Artinya kakak beradik. Hadirin jamaah dirahmati Allah, bermula dari hasad, akhirnya terjadi yang namanya pembunuhan. Dan demikianlah sifat dosa. Satu dosa dikerjakan, maka akan berbuntut menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Bermula dari hasad, akhirnya terjadi yang namanya pembunuhan. Dan demikian sejarah akan berulang, begitu ya. Kalau antum lihat di antara sebagian, bahkan bisa jadi sebagian besar kasus pembunuhan yang terjadi saat ini, itu di antara kasusnya sababnya adalah hasad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu dosa besar. Membunuh jiwa yang tidak hak untuk dibunuh, itu dosa besar. Hasad juga dosa besar. Belum ada kesyirikan. 10 kurun ini manusia semuanya berada di atas tauhid. Lantas kapan terjadinya kesyirikan? Terjadinya kesyirikan menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ternyata itu bermula dari gambar makhluk bernyawa. Dan sejarah pun akan terulang lagi begitu. Atau dengan kata lain, adanya sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Dan sudah berlalu babnya. Bagaimana ghulu kepada orang soleh itu ternyata wasilah terbesar untuk orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Gara-gara sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, nanti ketika mereka mati kuburannya diagung-agungkan. Bahkan bisa saja kuburannya diberhalakan oleh sebagian manusia. Dan itu puncak ghulu kepada orang-orang saleh, menuhankan kuburan mereka. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bermula dari ini. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari Muhammad bin Qais, beliau berkata tentang Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Nuh ayat 23. Dikatakan kanu qauman salihin baina Adam wa Nuh. Mereka ini, maksudnya 5 nama ini. Siapa tadi namanya? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ya, namanya rada asing bagi kita ya.
Kalau di kita kan Agus, Joko, Budi, Maman. Taib para jamaah. Ini Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Mereka ini qauman solihin baina Adam wa Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh yang hidup di satu masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Wa kana lahum atba' yaqtaduna bihim. Mereka pun memiliki para pengikut yang setia. Faqalu, setelah 5 orang soleh ini meninggal dunia, maka setan datang kepada manusia di masa itu. Kalau setan datang kepada manusia ngapain, Pak? Ngasih THR? Tidak. Dia pasti akan menggoda, mewaswasi, menyesatkan kita. Dan Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan kejahatan terbesar yang menjadi fokus iblis dan bala tentaranya dari setan bangsa jin dan setan bangsa manusia adalah menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran. Kalau ini berhasil mereka lakukan, maka itu kemenangan besar. Karena setan tidak akan memperdulikan lagi seberapa hebat amal orang ini, seberapa besar ibadah yang dilakukannya. Kalau orangnya musyrik, murtad, kafir, maka seluruh kebaikannya tidak akan bernilai pahala di sisi Allah. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh setan. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan datang kemudian berkata kepada orang-orang yang ada saat itu. Tentu perkataan ini berupa waswasah dan godaan. Apa kata setan? Lau sawwarnahum kana asywaku lana ilal ibadah idza dzakarnahum fasawwaruhum. Taib, para jamaah dirahmati Allah. Setan datang kepada para pengikut orang-orang soleh ini. Jika seandainya kalian membuatkan lukisan mereka. Jadi setan di sini masuk ke dalam hati manusia saat itu melalui sesuatu yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai para jamaah? Cintanya mereka kepada orang soleh. Orang itu kan pasti senang ya lihat orang soleh, ngelihatnya saja senang. Begitu kan? Imam Ibnul Qayyim kalau lagi sumpek-sumpek itu beliau datang ke gurunya, sekedar melihat ya penampilan gurunya, melihat wajah gurunya, itu sudah bikin adem hati. Apalagi kalau duduk di majelisnya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi guru-guru zaman dulu itu luar biasa, betul-betul digugu, ditiru dan dirindu. Beda dengan guru zaman sekarang. Begitu kan? Antum di sekolah kalau gurunya nggak datang, nggak masuk kelas, senang atau sedih? Senang, berarti guru itu tidak dirindukan. Kalau bisa bolos terus, gitu kan? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini setan datang ke mereka. Loh, kalian ini kan cinta kepada orang-orang soleh ini. Kalian kan merindukan mereka. Coba buatkan lukisannya. Seandainya kalian buatkan gambar mereka. Lihat, setan itu punya khutuwat. Khutuwat itu apa? Langkah-langkah, tahapan-tahapan di dalam menjerumuskan manusia, di mana tahapan-tahapan ini menjadi talbis, menjadi sesuatu yang memperdaya mereka. Bagaimana manusia itu terjatuh ke dalam dosa yang paling besar, yang jika mereka mati tidak ditaubati, mereka akan kekal dalam siksa api neraka, tapi tanpa disadari oleh mereka. Maka setan masuk menyelinap melalui sesuatu yang disukai oleh mereka, yakni hubbus solihin, cinta kepada orang-orang soleh atas nama cinta. Begitu kan? Nah, kalian cinta kepada orang-orang soleh, coba buatkan lukisannya. Buatkan lukisannya. Lihat, setan tidak langsung nyuruh, coba kalian sembah tuh kuburannya, kalian sembah orang-orang soleh itu. Enggak begitu modelnya, tapi dengan khutuwat, dengan tahapan-tahapan, dengan proses, sehingga tidak disadari oleh manusia.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setan membujuk mereka dari sisi ini. Coba buatkan lukisannya, buatkan gambarnya. Kana asywaq lana ilal ibadah. Itu nanti bisa memotivasi kita untuk ibadah. Kan kalian cinta kepada mereka, cinta kesolehan mereka, cinta ibadahnya mereka. Kalau dibuatkan lukisan, ketika nanti kita mengingat mereka, melihat mereka dalam lukisan dan gambarnya, itu akan menjadi motivasi tersendiri. Untuk apa? Untuk kalian juga semangat beribadah kepada Allah. Begitu para jamaah. Karena ternyata melihat gambar itu bisa jadi penyemangat. Begitu kan Pak? Ya tidak? Saya pernah ketemu TKI Indonesia. Tahun berapa itu ya? Sekitar 2012-an lah. 2013. Kita berangkat ke Batam sama teman kita Ustadz di Batam. Saya dibawa keliling ke Malaysia, ke beberapa kota. Ternyata masuk pelosok-pelosok. Di situ banyak sekali orang Indonesia Pak. Ya mereka punya kontrak itu 2 tahun, rata-rata 2 tahun. Jadi 2 tahun itu tidak pernah pulang. Baik para jamaah, singkatnya kita ketemu mereka di barak yang jauh dari kata layak. Ya, mereka di hutan sawit. Jadi jarak dari barak mereka ke tempat kerjanya sawit bisa 1 jam perjalanan. Tapi luar biasa tangguh-tangguh mereka. Terus saya bilang, waktu itu kan belum ada HP kayak zaman sekarang bisa video call, belum ada Pak. Zaman itu masih HP jadul. Taib para jamaah. Saya tanya Pak, enggak kangenkah sama keluarga? Mereka punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Kalau kangen sama istri gimana Pak? Oh ada obatnya. Terus dia akhirnya buka kasurnya yang sudah lapuk itu, dia tunjukin foto. Ini obatnya. Berarti ternyata ngelihat gambar istri itu bisa mengobati kerinduan. Dan mungkin saja jadi motivasi tersendiri untuk mereka semangat bekerja, menjadi para pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah, begitu ya. Dan di barak mereka juga ada tulisan besar, buronan mertua, itu ditulis. Ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ternyata memang melihat lukisan, melihat gambar itu memang bisa jadi motivasi tersendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Jadi ini lewat sini setan itu masuk ke mereka. Coba kalian buatkan lukisannya. Jika kalian nanti melihat mereka, mengenang mereka, kalian akan termotivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka ini tergoda, fasawwaruhum. Akhirnya mereka membuatkan lukisannya. Membuatkan lukisan atau gambar dari kelima orang soleh ini. Tidak disembah, cuma dibuatkan saja lukisannya, dipajang di tempat-tempat biasa mereka bermajelis. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Riwayat yang semisal dengan ini itu diriwayatkan oleh beberapa ulama tabi'in, diantaranya Ikrimah, Ad-Dhahhak, Qatadah, kemudian Ibnu Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Nah ini di satu riwayat. Di riwayat yang lainnya, ternyata setelah dari gambar ini, dari lukisan ini, setan masuk di tahapan berikutnya, menggoda, mewaswasi mereka supaya membuatkan patungnya. Jadi kalau lukisan itu berapa dimensi kalau lukisan? 2 dimensi. Nah sekarang beralih lagi nih tahapan berikutnya, membuatkan patungnya. Kalau patung berarti kan ada volumenya, berarti 3 dimensi dia. Dan itu disebutkan riwayatnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Tafsirannya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat 23 tadi. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata,
jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, kepada Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Falamma halaku, tatkala mereka ini meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim, setan membisikkan kepada kaum mereka. Apa bisikan setan kepada mereka ini? Aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba wasamu bi asmaihim. Dirikanlah oleh kalian patung-patung. Nah, di sini sudah kepada proses berikutnya, tidak hanya lukisan, tidak hanya gambar dua dimensi, tapi lebih plek-ketiplek lagi seperti orang-orang soleh itu. Maka buatkan monumen mereka, buatkan patung-patung mereka pada tempat yang pernah diadakan majelis pertemuan di sana oleh mereka. Kemudian sammu bi asmaihim, namakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fafa'alu, dikisahkan bahwa mereka tergoda oleh bisikan syaitan ini dan akhirnya mereka pun melakukan itu. Ya, kalau cuman lukisan, ya lukisan tidak sama persis. Kita buatkan saja monumennya, kita buatkan saja patungnya, dan mereka akhirnya membuatkan patungnya walam tu'bad. Saat itu belum disembah patung-patung itu. Hanya baru dibuatkan patung-patungnya dalam rangka untuk mengingatkan mereka, mengenang jasa mereka, mengenang kesalehan dan ibadah mereka, sehingga mereka termotivasi untuk juga sama-sama bisa meniru orang-orang soleh ini. Kemudian dikisahkan hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilm ubidat. Maka dikisahkan setelah orang-orang yang membuat dan mendirikan patung ini pada meninggal dunia, ditambah lagi ilmu agama dilupakan manusia, maka akhirnya patung-patung tadi disembah. Jadi setan datang ke generasi berikutnya, kemudian mewaswasi mereka, membisikkan kepada generasi berikutnya, hei kalian, tuh nenek moyang kalian dulu menyembah nih patung-patung orang soleh ini. Akhirnya para jamaah, patung-patung itu pun disembah. Na'udzubillah. Demikianlah setan itu menyesatkan Bani Adam secara bertahap, dan setan masuk ke dalam hati manusia melalui perkara yang disenangi oleh manusia. Tadi ya, atas nama cinta kepada orang-orang soleh. Cinta yang ghulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Akhirnya mereka pun terperdaya, terperangkap oleh jebakan syaitan. Wal'iyadzubillah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sinilah kita memahami ternyata kesyirikan mulai terjadi untuk pertama kalinya di muka bumi ini bermula dari gambar-gambar, lukisan-lukisan yang dibuat oleh manusia dari lukisan-lukisan orang-orang soleh. Artinya ini wasilah besar orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan biasanya kalau orang itu melukis orang-orang yang dikagumi, itu kan tidak hanya sekedar melukis begitu saja. Ada kemudian muatan-muatan hati, kekaguman, bahkan bisa saja pengagungan. Begitu kan? Orang kalau cinta pesepak bola, dia akan pajang tuh. Apanya ikhwan? Posternya, begitu kan? Saya pernah masuk ke rumah seorang teman, Masya Allah, kamarnya itu, dulu masih sekolah, kamarnya itu penuh dengan gambar-gambar pesepak bola.
Dan itu bukan lokal, tapi pesepak bola dunia. Dan hafal semua namanya. Masya Allah Pak. Ini Fulan bin Fulan. Saya nggak hafal namanya. Tapi dia bisa nyebutin. Ini Fulan bin Fulan. Grup sepak bolanya dia sebutkan. Hafal semua. Mau liga mana? Eropa kah? Liga Amerika kah? Liga Afrika? Hafal semua Pak. Jadi kalau ditanya sahabat, nggak ada yang hafal. Gitu ya. Sahabat Nabi sebutkan 10 saja sahabat Nabi, nggak hafal. Tapi kalau nama orang-orang kafir, idola mereka, ya, mereka hafal. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kira-kira ngapain itu dipajang-pajang di kamar kayak gitu? Apa ikhwan? Karena ada rasa cinta. Ini idolaku. Begitu kan? Ini para idolaku. Taib para jamaah. Yang senang kungfu mungkin barakallahu fiikum. Dipajang itu foto ahli kungfu. Ya, kan begitu. Ada kecintaan sehingga mereka pajang itu. Ya. Lebih dahsyat dari itu patungnya mereka beli. Kan kalau ada orang ditokohkan, dimuliakan, dihormat-hormat, biasanya dibikinkan monumennya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu dari semenjak zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Orang betapa mudahnya membuat segala sesuatu, kan begitu. Orang bisa bikin patung dari lilin, bisa bikin patung dari macam-macam. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ternyata gambar-gambar makhluk bernyawa ini, para jamaah, bukan hanya sebagai wasilah terbesar kepada kesyirikan dan kekufuran, tapi juga kemudian mengakibatkan banyak sekali terjadi kemaksiatan. Banyak sekali terjadi kemaksiatan, kejahatan, tindakan kriminal gara-gara dari gambar. Ya, banyak orang tertipu misalkan. Kenalan sama perempuan di medsos, cantik jelita luar biasa. Pas ketemu aslinya tidak sesuai, marah dia, dibunuh itu wanita itu. Kamu telah menipu saya. Itu bermula dari apa ikhwan? Dari gambar yang di otak-atik. Zaman sekarang kan begitu. Antum jerawatan saja bisa jadi glowing, kan begitu. Dengan kecanggihan zaman sekarang. Dan terus seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, rupa manusia itu bisa diedit-edit begitu ya. Taib, para jamaah, bisa dikasih tanduk begitu ya, matanya merah, menyala. Yang jelek bisa jadi gagah ganteng, kan begitu. Nah, ini luar biasa menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Ya, berapa banyak orang yang kemudian menyimpan gambar-gambar yang haram untuk dilihat. Dia simpan di dunia maya untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia yang bermata apa? Bermata buaya. Kan begitu. Itu dari gambar, bermula dari gambar. Gara-gara melihat gambar yang haram, akhirnya dia berzina. Akhirnya dia melakukan tindakan kriminal. Orang gara-gara dengan gambar, dengan foto bisa berbuat sihir. Begitu kan? Orang kalau mau nyihir orang, nyantet orang, minta fotonya itu dukun itu. Mana fotonya? Biar kita santet. Begitu kan? Ah, ini luar biasa. Jadi fitnah gambar ini luar biasa. Ya, coba di pinggir jalan. Kita keluar saja dari masjid ini. Oh, banyak iklan sabun dipajang gede-gede, gitu kan? Dan rata-rata yang dipajang siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan para jamaah. Mau barang apapun gambarnya perempuan. Ya, perempuan seperti penglaris, kan begitu. Kenapa? Karena begitu memikat hati para lelaki untuk melihatnya. Taib, para jamaah. Nah, ini fitnah, ya, gambar makhluk bernyawa. Maka ketika kita tidak mengerti batasan-batasan syariat, ya, kita bisa saja terfitnah oleh gambar-gambar ini. Dan tentu yang paling mengerikan ya adalah terfitnah ya kepada jurang kesyirikan. Ini yang sangat-sangat mengerikan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini kita akan membahas bagaimana sebetulnya hukum gambar,
hukum lukisan. Para ulama memberikan rincian. Ya, kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Beliau di situ di pembahasan bab ini merincikan ya tentang hukum gambar. Gambar itu kata para ulama ada beberapa jenis, ada beberapa keadaan. Yang pertama, menggambar sesuatu yang tidak memiliki ruh. Menggambar sesuatu yang sesuatu ini enggak ada ruhnya. Apa yang enggak ada ruhnya, ikhwan? Ya bangunan, jamadat, benda-benda mati. Nih aqua, ya meja, pokoknya yang tidak punya ruh. Nah, gambar yang tidak punya ruh ini ada dua. Pertama, sesuatu yang dibuat oleh manusia. Artinya dia menggambar sesuatu yang tidak punya ruh, tapi sesuatu yang tidak punya ruh ini produknya manusia. Contohnya meja ini. Ini kan ada yang buat nih. Manusia, yang mendesainnya manusia. Ada motor, mobil, kendaraan, ada bangunan, gedung-gedung. Itu buatan manusia. Sesuatu yang tidak punya ruh tapi buatan manusia. Nah, ini kalau digambar, boleh tidak? Boleh. Ini apa ini namanya? Air kemasan. Antum saking senangnya menggambar, antum gambar ini. Boleh tidak, ikhwan? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak punya ruh. Tidak punya ruh. Dan ini buatan manusia. Paham ini? Taib. Jenis yang kedua dari sesuatu yang tidak punya ruh ini, sesuatu yang diciptakan Allah. Jadi dia tidak punya ruh tapi ciptaan Allah. Ada enggak ikhwan yang model begitu? Ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sesuatu yang tidak punya ruh tapi dia ciptaan Allah, ini ada dua macam juga. Yang pertama, sesuatu yang tidak tumbuh, tidak berkembang. Artinya ya gitu-gitu saja. Contohnya gunung. Gunung itu kan tidak bernyawa, tidak punya ruh maksudnya. Dia tidak punya ruh, tapi ciptaan siapa gunung? Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Laut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang menggambar pemandangan laut. Itu ciptaan Allah, tidak punya ruh. Namun ciptaan Allah, sungai, pemandangan, barakallahu fikum. Ya walaupun sekarang ada orang bisa membuat, tapi kan tidak sesempurna ciptaan Allah. Kan ada orang bikin ombak buatan, gitu ya. Bikin sungai buatan. Ada orang punya rumah lahannya besar, bikin hutan buatan. Ada kan Pak? Bikin hutan buatan, sungainya buatan. Barakallahu fikum. Taib. Namun apa yang diciptakan Allah jelas ya tidak ada bandingannya. Nah, ini dia tidak punya ruh, tapi itu ciptaan Allah. Boleh nggak digambar? Dia tidak berkembang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak tumbuh, tidak berkembang, ya gitu-gitu saja. Maka para ulama menyatakan dan mereka ijma tentang itu boleh. Nih, kalau antum punya hobi menggambar gunung, begitu ya, menggambar gunung. Ya di Balikpapan banyak gunung, gitu ya. Gunung Kawi antum gambar, begitu kan? Gunung Balikpapan, ya, Gunung Guntur. Barakallahu fikum. Jadi hanya di Balikpapan gunung yang tidak ada gunungnya, gitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan mungkin hanya di sini gunung kebanjiran, gitu kan? Gunung itu biasanya nggak banjir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu ya boleh menggambar gunung, menggambar laut. Itu ciptaan Allah, tidak punya ruh dan tidak berkembang. Nah ada yang ciptaan Allah, dia tidak punya ruh, tapi dia tumbuh berkembang. Contohnya apa? Ya pohon-pohonan, tanaman-tanaman. Barakallahu fikum dengan beragam macam jenisnya. Kalau binatang
Binatang ada ruhnya enggak? Kalau binatang ada. Ya. Nah, yang tumbuh berkembang, dia ciptaan Allah, tidak punya ruh seperti tanaman atau pohon-pohonan, maka ini yang kemudian diperselisihkan para ulama. Antum menggambar pohon jambu air misalkan, pohon kelapa, itu kan tumbuh berkembang walaupun tidak punya ruh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama membolehkannya. Mayoritas ulama membolehkannya. Senang gambar misalkan bunga anggrek, antum gambar. Nah, jumhur ulama mengatakan boleh. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang pertama ya, menggambar sesuatu yang tidak memiliki ruh. Ada sesuatu yang tidak punya ruh dibuat oleh manusia, maka jelas ini hukum menggambarnya boleh. Ada yang ciptaan Allah, ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Yang tidak berkembang jelas boleh, yang berkembang diperselisihkan. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh untuk digambar. Masih ada waktu, Pak? 10 menit lagi, kita lanjut ya. Taib, ini rincian pertama. Kemudian rincian yang kedua, gambar bernyawa. Gambar makhluk bernyawa yang memiliki 3 dimensi. Taib, gambar bernyawa yang memiliki bayangan. Berarti dia 3 dimensi. Ya, 3 dimensi berarti kan ada volumenya ya. Seperti apa berarti patung? Nah, ini patung. Patung kan juga bermula dari gambar. Kemudian dibuatkan 3 dimensinya jadi sebuah patung. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena dia bernyawa, ya, patung bernyawa, misalkan patung manusia, patung binatang, barakallahu fikum, maka hukumnya haram berdasarkan ijma' para ulama. Makanya di dalam ajaran Islam, ya, di dalam Islam itu tidak ada pembuat patung. Taib, para jamaah. Kalau melukis, ya, melukis masih ada yang dibolehkan. Nah, kalau patung yang tidak bernyawa boleh tidak? Antum bikin patung mobil begitu? Tapi nggak ada kerjaan ya. Ya, yang tidak bernyawa tidak masalah. Ya. Taib, para jamaah. Ini yang bernyawa, patung bernyawa memiliki bayangan 3 dimensi. Jelas ini haram berdasarkan ijma'nya para ulama. Kenapa haram? Karena dipandang sebagai mudahah. Yudahi'una khalqallah. Dia sama seperti menandingi, menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik disertai niat ataupun tidak. Nah, saya bikin ini enggak niat menandingi Allah kok. Kata para ulama sama. Mau dengan niat memang aslinya berniat menandingi ciptaan Allah ataupun tidak berniat. Ya, karena menandingi ciptaan Allah itu tidak disyaratkan harus ada maksud tujuan, harus ada niat untuk masuk ke dalam hukum haramnya. Artinya tetap diharamkan. Mau niat untuk menandingi ciptaan Allah ataupun tidak. Karena perbuatannya itu sendiri bikin patung itu sudah haram. Patung makhluk bernyawa. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, gambar bernyawa. Gambar bernyawa tapi 2 dimensi. Berarti hanya dengan garis, hanya dengan warna saja. Orang melukis begitu ya, orang menggambar. Gambar 2 dimensi saja. Bagaimana hukumnya? Karena dia bernyawa berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Beda dengan menggambar tadi yang tidak bernyawa, tidak memiliki ruh. Nah, gambar yang bernyawa
dengan garis ataupun dengan warna, yakni dua dimensi, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini hukumnya haram. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah satu riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang an-numruqah. Numruqah itu ganjel bantalan, ya, bantalan orang duduk. Kalau di kita apa namanya? Kalau ada sofa suka ada bantalan tuh? Ya, bantal kursi, ya. Bantalan kursi untuk nyandar. Bahasa Arabnya numruqah. Nah, itu kan biasanya dipakaikan apa namanya? Sarung bantal. Nah, di satu riwayat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dikisahkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Rasulullah beliau pernah membeli numruqah ini, membeli bantal yang ada gambarnya, gambar bernyawa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, maka beliau berdiri di pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena Nabi melihat ada bantal yang dibeli oleh Aisyah dan gambarnya makhluk bernyawa. Maka Ibunda Aisyah langsung menangkap, ya, gelagat Nabi yang menggambarkan beliau tidak suka. Jadi kata Ibunda Aisyah, aku mengerti betapa dari wajah Nabi itu tampak ketidaksukaan beliau. Dan sebagai istri yang soleha, tentu ya beliau tidak membiarkan keadaan itu. Maka Ibunda Aisyah kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, atubu ilallah wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan aku minta maaf kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Madza adnabtu? Apa dosaku sehingga engkau bersikap seperti itu? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu hadhihi numruqah?" Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa bantal ini ada di sini? Kenapa bantal ini ada di sini?" Itu yang dikomentari oleh Nabi. Qultu ishtaraituha laka litaquda 'alaiha wa tawassadaha. Kata Ibunda Aisyah, aku membelinya untukmu agar engkau dapat duduk dan bersandar di atasnya. Artinya niat Ibunda Aisyah baik. Beliau membelikan itu untuk Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabuna." Sesungguhnya kata Nabi, orang yang membuat gambar ini akan disiksa nanti pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan itu apa yang kalian gambar itu. Karena yang digambar adalah makhluk bernyawa, maka siksaannya nanti di akhirat, ayo kasih nyawa, tiupkan ruh kepada gambar-gambar bernyawa yang kalian buat itu. Berat nggak ikhwan? Itu perintah berat nggak? Berat. Siapa manusia yang bisa meniupkan ruh? Antum menggambar binatang, macan misalkan. Nanti disuruh itu hidupkan tuh macan itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Membuatnya persis sama seperti macan, mungkin bisa. Tapi menghidupkan, meniupkan ruh ke macan yang kita lukis itu, kan nggak ada yang bisa. Maka ini siksaan berat sejatinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu kalau diberi tugas di luar kemampuan, oh bisa stres orang itu. Ya kan? Dia tidak mampu, tidak punya kapasitas ke tugas itu. Tapi tetap diperintahkan atasannya. Itu bisa turun berat badannya, Pak. Tidak usah diet, bisa turun berat badannya. Tapi turunnya karena stres. Nah itu para jamaah. Ini bagaimana kalau keadaan seperti ini di akhirat? Ahyu ma khalaqtum. Coba hidupkan apa yang kalian buat itu. Wa qala innal bait alladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah.
Nah, di sini poinnya, kata Nabi, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, lukisan-lukisan makhluk bernyawa tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Kalau malaikat tertahan tidak masuk ke rumah yang seperti itu, terus siapa yang akan masuk? Siapa yang akan masuk dan betah di situ? Setan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan setan kalau sudah masuk ke rumah kita ngapain? Ngobrak-ngabrik rumah kita, digoda kita, digoda istri kita, ya disesatkan anak-anak kita. Na'udzubillah. Nah begitu para jamaah, itu yang membuat Nabi itu tidak mau masuk. Dan ini tentu menjadi pelajaran, ya, bagaimana Nabi bersikap keras, ya, terhadap sesuatu yang bisa mencegah malaikat masuk ke dalam rumah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Masih ada satu poin lagi, insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Semoga bisa dipahami. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.